datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai Densus 88 dan sejarah terorisme di Indonesia. Bahaya terorisme telah mengintai Indonesia bahkan sejak negara ini masih seumur jagung. Besarnya ancaman terorisme di Indonesia bahkan membuat pemerintah membentuk satuan khusus bernama Detasmen Khusus 88 Anti Teror. Indonesia memang menjadi langganan teroris. Itulah kenapa Densus 88 Anti Teror masih eksis sampai sekarang, menjaga kedaulatan bangsa dari rongrongan teroris. Sejarah terorisme di Indonesia bahkan dapat dilacak hingga tahun 1949. Bibit-bibit terorisme mulai disemai oleh Gerakan Negara Islam Indonesia atau NII yang lahir pada tanggal 7 Agustus 1949. NII menghendaki sebuah negara agama yang berlandaskan hukum Islam, sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap teguh memegang Pancasila sebagai dasar negara demokratis yang mengakui keragaman agama maupun budaya. NII gagal menjadikan Indonesia sebagai negara agama, namun pendukungnya masih eksis dan melakukan gerakan bawah tanah. Pada tahun 1950-an, muncul Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII yang juga ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Gerakan DITII ditumpas berkali-kali, namun juga muncul lagi berkali-kali dengan pemimpin yang berbeda. Baru pada tanggal 3 Februari 1965, salah satu pemimpin DITII, Kahar Muzakar, berhasil ditembak mati dan akhirnya pergerakan DITII tidak terdengar lagi. Lalu, apa sebenarnya latar belakang pembentukan Densus 88 Anti Teror? Densus 88 Anti Teror lahir dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme. Inpres itu lalu ditindaklanjuti dengan keluarnya paket kebijakan nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam peraturan pengganti Undang-Undang nomor 1 dan 2 tahun 2002. Pembentukan Densus 88 merupakan upaya untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme yang menjamur pada tahun 2000-an. Pada tahun 2000, terjadi serangan bom di Bursa Efek Jakarta yang menewaskan 15 orang dan melukai 90 orang. Lalu pada tahun 2002, terjadi bom bunuh diri di Bali yang memakan 200 korban jiwa. Kejadian itu dinamakan Bom Bali 1 dan merupakan bom bunuh diri pertama di Indonesia. Bom Bali 1 kemudian memicu lahirnya deretan aksi bom bunuh diri lainnya. Pembentukan Densus 88 Anti Teror merupakan jawaban atas keresahan masyarakat akibat rentetan kasus terorisme yang tak jarang memakan banyak korban jiwa. Dalam hal ini, Densus 88 Anti Teror menjadi ujung tombak pemberantasan terorisme di Indonesia. Dalam kurun waktu antara tahun 2010 hingga tahun 2017, tercatat terjadi 130 kasus terorisme. Walaupun jumlah tersangka terorisme meningkat cukup tajam dari tahun 2020 sampai 2021, namun kasus terorisme justru menurun. Terdapat 13 aksi terorisme pada tahun 2020, sedangkan hanya ada 6 aksi terorisme pada tahun 2021. Namun demikian, walaupun terjadi penurunan kasus, terorisme masih menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Terorisme berskala cukup besar masih terjadi pada tahun 2018 di Surabaya. Bom meledak di 3 gereja, kantor polisi, dan rumah susun di Surabaya dan Sidoarjo dalam rentang waktu yang berdekatan. Aksi bom bunuh diri itu menewaskan 15 orang, serta 13 pelaku juga ikut tewas. Pelaku bom bunuh diri itu tergabung dalam jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. JAD merupakan pendukung utama ISIS di Indonesia.
Lalu pada tahun 2021, sejumlah bom bunuh diri meledak di Gereja Katedral Makassar, menewaskan pelaku dan melukai 20 orang. Lagi-lagi, pelaku terhubung dengan jaringan JAD. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan JAD masih ada di Indonesia, bergerak di bawah tanah. Itulah kenapa Densus 88 masih eksis sampai sekarang, karena bahaya terorisme memang masih mengintai Indonesia. Lalu bagaimana kiprah Densus 88 dalam menanggulangi terorisme di Indonesia? Densus 88 bekerja dengan memantau pergerakan jaringan terorisme. Pemantauan pergerakan jaringan terorisme merupakan tugas Densus 88 yang paling penting sekaligus paling berat. Mereka harus menyamar, menyusup jaringan-jaringan terorisme bawah tanah, dan mengintai kelompok-kelompok teroris. Penangkapan baru dapat dilakukan apabila ada indikasi kuat seseorang terlibat aksi teror, serta adanya bukti-bukti yang memadai dan kuat. Kinerja Densus 88 dalam menanggulangi terorisme bahkan mendapat pujian dunia internasional. Pada tahun 2020, Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap 232 tersangka kasus terorisme. Lalu pada tahun 2021, Densus 88 melakukan penindakan terhadap 370 orang, termasuk penegakan hukum terhadap kelompok teroris di Poso. Bagaimana penanggulangan terorisme di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain? Apabila dibandingkan dengan negara lain, penanggulangan terorisme di Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Yaman menggunakan rudal dan langsung membunuh teroris tanpa ampun, sementara Pakistan menggunakan pesawat tempur untuk memberantas teroris. Seperti dilansir Tempo, Arab Saudi bahkan telah mengeksekusi 81 orang dalam satu hari atas dugaan keterlibatan jaringan teroris pada tanggal 12 Maret 2022. 81 orang teroris tersebut tergabung dalam jaringan teroris Al-Qaeda, ISIS, dan Houthi. Dalam hal ini, Arab Saudi tidak menoleransi terorisme sedikit pun. Teroris di negara tempat kelahiran Islam itu tidak mendapatkan simpati sama sekali. Semua teroris di Arab Saudi, bahkan yang masih di bawah umur sekalipun, dijatuhi hukuman mati. Sementara itu, walaupun penanggulangan terorisme di Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, Densus 88 tetap tak lepas dari kecaman dan tuduhan pelanggaran HAM. Anggota DPR RI Fadlizon bahkan menuntut pembubaran Densus 88 karena ia menganggap Densus 88 mengkampanyekan Islamofobia. Menanggapi hal itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, menjelaskan bahwa pihak Polri tidak akan menghiraukan usulan Fadlizon. Ia juga menyatakan bahwa selama ini Densus 88 memiliki kinerja yang baik dalam pemberantasan terorisme. Pihak Polri juga akan tetap melakukan upaya penanggulangan terorisme. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kasus terorisme di Indonesia memang mengalami penurunan, namun bukan berarti jaringan-jaringan terorisme di Indonesia telah mati. Mereka masih ada, bergerak dalam diam melalui jaringan-jaringan bawah tanah yang terhubung dengan jaringan terorisme internasional. Terorisme adalah permasalahan global karena jaringan terorisme tidak lagi mengenal batas negara. Batas negara tidak ada artinya bagi teroris, karena tujuan mereka memang menaklukkan seluruh dunia. Maka dari itu, Densus 88 anti-teror sebagai ujung tombak pemberantasan terorisme di Indonesia harus tetap dipertahankan. Karena apabila Densus 88 dibubarkan, satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah para teroris. Demikian pembahasan mengenai Densus 88 dan sejarah terorisme di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.